Kita akan masuk ke yang pertama, apa sih tantangan pendidikan eh, zaman sekarang yang kita hadapi, teman-teman gitu ya. Ini adalah materi yang langsung saya dapatkan dari GovTech Teknologi ya, Government Technology gitu ya, di bawah naungan Balai Layanan Platform Teknologi, BLPT Kemendikbudristek. Kenapa? Kok bisa langsung dari sana materinya? Seperti itu karena kita di Bergema, bergerak bersama penggerak komunitas. Jadi di sana itu kita direkrut secara nasional ya teman-teman. Kebetulan saya juga salah satu yang mewakili Sumatera Utara masuk ke sana. Jadi program-program terbaru Kemendikbudristek kita dibagikan ke kita dan kita punya tanggung jawab untuk mengimbaskannya. Dan sore ini teman-teman Barere ini sekali mendayung dua pulau, dua tiga pulau terlewati gitu ya. Jadi sekalian sore ini sebenarnya saya mengisi di belajar era digital, tetapi saya juga punya tugas di Bergema untuk mengimbaskannya ke teman-teman guru gitu. Dan sore ini kedua-dua tugas itu akan langsung saya kerjakan dalam sekaligus, tetapi mudah-mudahan bukan sekadar hanya mengerjakan tugas, tapi lebih kepada semoga kita sore ini bisa belajar bermakna dan menyenangkan ya. Amin ya teman-teman. Tantangan yang kita hadapi sebenarnya adalah bagaimana kita ingin sebuah perubahan itu terjadi. Itu tantangannya. Artinya ada situasi yang memang kita harapkan itu muncul nantinya. Itu tantangan kita. Persoalannya, keadaan sekarang itu berbeda dengan hal yang kita impikan itu gitu. Jadi tantangan bagi kita adalah bagaimana sih mengubah ini gitu ya. Bagaimana kita bisa beralih dari kondisi sekarang ke kondisi yang akan datang. Nah, kalau di dalam slide ini situasi sekarang ke arah di masa depan seperti itu. Nah, ada setidaknya ada 5 kategori yang menjadi tantangan kita secara garis besar, teman-teman. Ya, yang pertama adalah ekosistem belajarnya kita, kemudian slot gurunya, kemudian dari sisi pedagogi, kurikulum dan juga sistem penilaian, asesmennya gitu ya. Kita mau lihat satu-satu nih. Ketika kita bicara ekosistem, teman-teman, berarti sekolah itu gimana sih keterwujudannya gitu ya. Kalau kita lihat sekarang, sekolah itu sebenarnya sebagai tugas bagi kita guru. Tugas, jadi cenderung kita ya melakukan tanggung jawab saja gitu ya. Dan di mana di sana terdapat kepala sekolah itu adalah sebagai pengatur, ya, dan manajemen itu dilakukan hanya sebagai administrasi, seperti itu ya. Sedangkan sebenarnya situasi yang kita harapkan bersama adalah sekolah itu kegiatan yang menyenangkan, itu habitualnya kita gitu, karena kita memang harus belajar gitu. Nah, kenapa harus ada pimpinan di sana? Pimpinan itu sebenarnya memberikan pelayanan agar proses belajar mewakili, menemani murid-murid itu benar-benar ditopang penuh. Maka harus ada yang menggerakkan, motornya harus ada, dan itu sebenarnya lebih kepada pimpinan. Seperti itu. Nah, manajemen sekolah juga dilaksanakan dengan kolaboratif dan kompeten dengan tujuan bagaimana murid belajar bermakna dan menyenangkan. Persoalannya teman-teman ini masih jauh dari hal itu gitu ya. Dan teman-teman sebagai guru kita bisa mengambil peran di sini, di mana slot-slot kita memang yang bisa kita masuki gitu ya. Apakah nanti kita memang mulai mewujudkan bahwa sekolah itu menyenangkan dengan memulainya dari diri kita, seperti itu ya. Kemudian situasi kita yang sekarang ini kalau dari sisi guru gitu ya, kita itu hanya sebagai pelaksana kurikulum. Ya, kita itu salah satu-satunya sumber ilmu murid gitu. Artinya kalau kita nggak ngajar, murid nggak bisa belajar. Dan kalau guru nggak cerdas, ya muridnya nggak akan pernah cerdas gitu. Artinya eh, bukan berarti guru itu nggak usah cerdas seperti itu ya teman-teman. Tapi dalam konteks guru itu satu-satunya sumber belajar. Ini salah teman-teman gitu ya. Jadi yang betul adalah bahwa guru itu adalah fasilitator. Tugas fasilitator adalah to facilitate. Artinya mendampingi. Kenapa perlu didampingi? Karena ternyata teman-teman, pusat dalam pembelajaran adalah murid, gitu ya. Dan di mana sumber belajar itu atau sumber ilmu itu nggak hanya guru, gitu ya. Banyak hal bisa jadi pelajaran, banyak hal bisa jadi sumber ilmu, tetapi guru harus hadir di sana untuk memfasilitasi. Lebih kepada seperti itu, gitu ya teman-teman. Dan guru juga sama seperti sore ini sebenarnya kita masih di konsep bahwa pelatihan guru itu berdasarkan teori gitu ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman karena nanti teman-teman boleh praktik menulis praktik baiknya gitu ya dengan mandiri gitu. Kalau dari sisi pedagogi teman-teman, tantangannya kita adalah gimana sih sebenarnya siswa itu nggak sekadar sebagai penerima pengetahuan saja, tetapi lebih kepada bagaimana kita bersama dengan murid bisa menggali proses belajar bermakna. Itu artinya berorientasi kepada siswa. Artinya lebih memfokuskan pengalaman belajar yang bermakna gitu ya.
Artinya memang betul-betul dialami proses belajar itu gitu teman-teman. Jadi tidak melulu dengan teori tetapi praktik gitu ya. Kemudian juga kita di kelas itu nggak hanya fokus pada pembelajaran konvensional tatap muka gitu ya. Kemudian pendekatan kita juga hanya bermain versus kalistung gitu ya. Bukan teman-teman. Tapi sebenarnya lebih kepada kita bisa mendekatkan dengan teknologi. Kemudian pendekatan bermain adalah belajar, bermakna dan sesuai konteks. Nah, bicara konteks ini sangat menarik gitu ya. Ketika kita bicara konteks tidak melulu dong, itu perihalnya adalah harus dengan menggunakan teknologi terkini. Ternyata teman-teman, kalau kita di daerah terpencil pun murid-murid kita bisa tetap merasakan merdeka belajar yang syarat akan makna, syarat akan proses belajar yang bermakna dan menyenangkan. Gimana gitu ya? Nah, semalam itu Pak Roy sudah sangat menjabarkan banyak hal di mana pendekatan-pendekatan kontekstual. Kontekstual artinya gimana sih lingkungan sekitar kita, dan itu kita berdayakan menjadi pembelajaran. Sebenarnya kalau kurikulum Merdeka ini, teman-teman, lebih hadir dengan proses pembelajaran PJBL ya. Kenapa? Karena dia based on masalah, based on case gitu ya. Masalah yang di mana ya di sekitar kita. Apa yang menjadi penghasilan, persoalan di sekitar apa, dan itu pendekatan yang kita bawa ke ruang kelas untuk menjadi sumber materi pelajarannya kita. Sama seperti Pak Roy, karena di daerah Toba, kebetulan dekat daerahnya kita gitu ya. Pak Roy kan di sana kan petani ya, petani jagung. Pak Roy melihat ini jagung digimanain sih biar ada value meningkat dan anak-anak juga punya pengetahuan lebih. Dan ketika mereka selesai dengan proses belajar di kelas atau bahkan begitu keluar dari ruang kelas, mereka bisa menerapkan ilmu yang dipelajari itu dan solutif bagi permasalahan di sekitar. Itulah sebenarnya konsep dari PJBL, dan ini sebenarnya lebih ditekankan di kurikulum Merdeka gitu ya, lebih kepada masalah kita apa, solusinya apa gitu ya. Jadi itu harus dibiasakan mulai dari dalam ruang kelas. Jadi diperlukan memang guru yang kreatif ya teman-teman. Kemudian kalau dari sisi kurikulum ya teman-teman, sebenarnya perkembangan kurikulum itu harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Dan juga harus berdasarkan kompetensi, bukan sekedar konten gitu ya. Kompetensi adalah hal apa sih yang ingin kita munculkan ke murid, hal apa yang ingin dikuatkan, hal apa yang masih kurang dipahami oleh murid, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini juga di kurikulum ini ada patahan antara kurikulum PAUD dan SD. Jadi ada keterputusan teman-teman. Tetapi di kurikulum Merdeka bisa kita lihat yang baru-baru di launching ya uh, oleh Bu Nunuk ya, oleh Kemendikbudristek kemarin ya, ada transisi PAUD ke SD itu sangat mulus teman-teman. Artinya ada korelasi yang koheren gitu ya. Jadi patahannya pelan-pelan bisa diperbaiki seperti itu. Kemudian tentang sistem penilaian. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kalau selama ini kita itu lebih kepada penilaian itu adalah di akhir pembelajaran atau sumatif ya, asesmen sumatif. Penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran itu namanya asesmen sumatif. Dan lebih kepada sebenarnya penilaian ini untuk menghukum. Artinya sejauh mana murid memahami, kemudian ketika dia kurang ya kita kasih punishment. Lu berarti belum menguasai, sekadar itu gitu. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka, sebenarnya ini arahnya kita, ini perjuangan kita bersama. Karena kita juga sampai detik ini belum bisa mengamini bahwa setiap kita sudah menerapkan, sudah mencapai goal dari kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi pun setiap hari teman-teman, Bapak dan Ibu, kita memperjuangkan perwujudan kurikulum Merdeka ini. Lebih kepada mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, seperti itu ya. Memerdekakan artinya memang bisa menjadi panduan anak-anak kita, di mana anak-anak kita itu benar-benar literat. Nah, literat dikatakan bukan sekedar ketika anak kita jago baca, jago-jago memahami, tidak teman-teman. Literat itu lebih kepada ketika anak kita mampu melakukan sesuatu, hanya ketika itu baik untuk dirinya, dan juga baik untuk orang lain gitu. Nah, ketika itu belum baik untuk dirinya, dia nggak akan melakukan itu gitu. Nah, apalagi itu baik untuknya, tetapi tidak baik untuk orang lain, anak-anak kita juga tidak akan melakukan itu. Sebenarnya ini perjuangan dari kurikulum Merdeka. Bagaimana anak mampu bertindak hanya ketika itu baik untuknya dan juga baik untuk orang lain. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu, teman-teman. Kemudian teman-teman, di kurikulum Merdeka ini sistem penilaian atau asesmen itu sebenarnya lebih kepada asesmen formatif. Jadi kalau kita garis bawahi pernyataannya adalah perbanyak asesmen formatif, kurangi asesmen sumatif. Maksudnya apa teman-teman? Seharusnya kita mengadakan pengkajian selama proses belajar mengajar sambil menilai murid gimana, sambil memperbaiki. Artinya ada proses refleksi.
Sehingga teman-teman, seiring dengan terus berlangsungnya proses belajar mengajar kita itu, pelan-pelan itu bisa diperbaiki gitu. Jadi tidak hanya di akhir saja untuk menilai. Nah, di kurikulum Merdeka, asesmen hadir untuk apa? Untuk lebih bisa memetakan sampai sejauh mana murid bisa belajar. Setelah itu kita peroleh, lantas apa yang bisa kita berikan dukungan agar dia bisa maksimal belajar. Nah, teman-teman, di kurikulum Merdeka kita juga diminta untuk memastikan bahwa ketika kita belajar, kegagalan itu gak apa-apa gitu ya. Gak apa-apa gagal. Dan gak apa-apa ketika anak salah. Tetapi persoalannya, anak harus belajar dari kegagalan dan juga kesalahan. Belajarnya gimana, teman-teman? Belajarnya tentu untuk memperbaiki. Ini namanya proses umpan balik dan refleksi, ya, teman-teman. Makanya di dalam kurikulum Merdeka, kita dibawa ke kodrat kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan kita tidak pernah terlepas dari kesalahan. Terutama kita guru juga, gitu ya. Tetapi dengan terus berefleksi, teman-teman, kita akan terus memperbaiki prosesnya. Jadi asesmen bukan hadir untuk menghukum, tetapi untuk mendukung. Seperti itu ya.